Kali ini mau ranking rumah impian aku yang aku bakal tempatin nantinya. Yang pertama, oh my god, Barbie. Nomor 2 deh. Yang pertama aja udah bagus loh. Oh my god. Oh my god. Nomor 3. Ih, bagus banget. Bagus, gede, mewah. Ini nyaman banget. Tapi kayaknya halamannya terlalu luas deh. Cuman gak apa-apa sih, bisa buat main anak-anak nanti. Nomor 4. Ini rumah di Indonesia pada umumnya. Tapi ada mobilnya tuh, lumayan. Nomor 5. Next. Ih, gak mau, ini kayak horor gitu rumahnya. Nomor 8 deh. Aku gak mau yang horor-horor. Ini terlalu di pojok, tapi enak sih di dekat pantai. Nomor 9. Karena terlalu di pojok, nanti jatuh gimana? Ini oke, simple dan elegan. Nomor 6. Oke. Ini simple dan elegan juga. Nomor 7. Sisa 2. Nomor 10. Ini nomor 1. Nomor 1 apa 10 ya? Nomor 1 deh, karena itu bagus, ada kolam renangnya. Nomor 10 please, yang jelek. Ya yang jelek. Gue bakal makin kaya kalau gue bekerja atau bermain. Karena gue suka disuruh-suruh sama orang, jadi mending gue pilih bekerja aja kan. Gak sabar deh gue bakal makin kaya. Apa? Kakak bakal makin kaya? Iya deh, tenang aja, sebentar lagi kok. Dan kakak bakal beliin kamu mainan yang mewah ya. Emangnya kakak punya uang? Sebentar lagi deh, sebentar lagi kakak bakal punya uang yang banyak sampai segunung. Aku tunggu janji kakak ya, awas kalau kakak bohong. Hari ini gue udah kerja di restoran tapi sama sekali nggak digaji. Rugi banget dong. Vel, lo harus berhenti sekarang juga. Kenapa? Walaupun gue nggak digaji, tapi gue tetap dapat pemasukan kok dari sistem. Cara mainnya bukan gitu, Vel. Lah, terus gimana dong? Lo harus cari pekerjaan yang berbahaya, karena semakin berbahaya pekerjaannya, maka gaji lo semakin tinggi. Oh, jadi gitu ya? Makasih ya infonya. Kasian. Cuma dapat 2.000. Apa gue harus jualan online aja ya? Tapi kan itu pekerjaannya kurang berbahaya. Ngamen juga kurang berbahaya. Jadi mending gue ngelamar kerja dari nempel poster aja. Jadi siapa tahu gue menerima panggilan nantinya. Gue udah nempel poster di mana-mana dan udah ngelamar pekerjaan kemana-mana juga nggak diterima. Kamu butuh pekerjaan ya, Dek? Iya bu, butuh banget. Kira-kira ibu ada lowongan pekerjaan nggak? Kebetulan saya punya lowongan kerja buat jadi babysitter. Yah, babysitter mah pasti gajinya dikit kan? Ini bukan babysitter biasa, kamu harus menjaga anaknya miliarder. Wah, kalau gitu saya bakal panen uang dong bu. Apa kamu mau coba dulu bekerja di tempat saya? Iya bu, saya mau banget karena saya sudah putus asa mencari kemana-mana, nggak diterima pekerjaannya dan sama ibu langsung diterima. Baiklah, ikuti saya. Wah, rumahnya mewah banget, tapi kenapa sepi ya bu? Karena saya masih dalam proses mencari babysitter yang lain, jadi kamu satu-satunya yang ada di sini. Apa? Jadi saya nggak punya teman? Tenang aja, sebagai gantinya gaji kamu bakal dibayar di depan oleh sistem kok. Masa? Kalau gitu saya mau keluar aja deh dari sini. Gak jadi, karena gajinya 1M. Oh my god. Kamu akan digaji 1M per bulan, dan jika kamu bertahan, gajinya akan terus dinaikkan. Demi apapun, saya mau banget. Kalau gitu kamu harus ikuti saya. Siap, laksanakan. Anak yang harus saya asuh ada di mana, Bu? Dia ada di dalam ruangan ini. Tapi sebelum itu kamu harus memakai topeng ya. Topeng? Buat apa? Gawat, dia udah nangis. Kita harus ketemu dia secepatnya. Iya, oke. Ayo cepat masuk ke dalam ruangan ini. Mana sih anaknya, kok ribet banget ya? Buka pintunya dalam 3, 2, 1. Pilih teman robot atau teman hidup. Teman hidup ini kan manusia. Gue kan pernah disakitin sama manusia, jadi gue gak mau mengulangi hal yang sama. Mending gue pilih teman robot aja kan. Yoh, padahal saya bisa jadi teman hidup kamu loh. Ih, apaan sih Pak Supir? Saya sama sekali gak nyesel tuh udah pilih teman robot. Iya, ngomong-ngomong teman robot itu bisa melakukan apa aja loh. Dia serba bisa, pokoknya dia bisa melakukan apapun. Wah, berarti dia bisa jadi penjaga dan saya nggak perlu bapak lagi. Jadi nggak perlu ngeluarin uang buat gaji bapak. Wih, nggak gitu juga ya, Neng. Hai, kamu temen robot aku ya?
Perkenalkan, aku adalah teman robotmu. Ya ampun, dari ujung kepala sampai ujung kaki sama banget kayak gue persis. Berarti kita bisa bertukar hidup kan? Kamu mau aku nyamar jadi kamu? Aku dengar kamu serba bisa, itu artinya kamu bisa ngerjain ujian di sekolah kan? Bisa? Kamu mau dapat nilai berapa? Dapat nilai 100, karena selama ini aku nggak pernah dapat nilai 100, selalu dapat nilai 0. Kalau gitu serahkan kepadaku. Wah, Feli tumben banget nih ujian kali ini kamu dapat 100 loh. Loh kok bisa ya, gue aja peringkat 1 tapi nggak dapat 100? Iya, karena saya sudah belajar semaksimal mungkin, Bu. Atau jangan-jangan kamu nyontek ya? Kalau ibu berkenan ulang saja ujiannya, jadi saya bisa buktikan nilai saya itu benar atau tidak. Iya deh, ibu percaya sama kamu, tapi kamu agak beda ya hari ini. Beda gimana, Bu? Saya seperti biasanya aja kok. Bener, lo agak beda hari ini, Vel. Jangan-jangan apa sih? Udah ya, aku nggak punya waktu buat ginian. Vel, lo nggak apa-apa? Iya, aku sehat-sehat aja kok. Logat lo terdengar aneh dan lo kayak dikendalikan sesuatu. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Nggak, gue yakin ini bukan Feli. Jangan-jangan lo demam ya? Aku sehat walafiat. Ya ampun, badan lo dingin banget, sedingin es kutub utara. Jangan campuri urusan aku. Keisha, ngapain lo datang ke rumah gue? Ada perlu apa? Loh, bukannya tadi lo ada di sekolah ya? Kok bisa cepet banget pulang ke rumah? Alah, yang di sekolah itu robot gue. Emangnya dia buat masalah ya? Apa? Robot lo? Itu artinya robot lo dalam masalah, Vel. Dalam masalah gimana? Udahlah, tenang aja. Dia itu serba bisa, jadi kita nggak perlu bantu dia. Robot lo itu udah dicurigain sama semua orang karena itu bukan lo banget. Hah? Masa sih? Kalau gitu kita harus segera susul ke sekolah. Kamu Feli palsu kan? Karena Feli yang asli nggak bakal dapat nilai 100. Itu tidak benar, saya adalah Feli yang asli. Kalau gitu silakan buktikan kamu Feli yang asli atau yang palsu dengan cara menyiram dengan air yang ada di botol ini. Oke, siapa takut? Tunggu! Mari kita ranking hobi. Oke, yang pertama, makan. Aku suka makan, tapi karena sekarang lagi diet, jadi nomor 5. Makan itu penting sih. Baca buku nggak suka, nomor 8. Party gak suka, nomor 9. Aku gak suka tempat yang rame-rame gitu. Shopping, oh my god, aku suka, nomor 2 deh. Main game suka, aku gamer. Anjay gak tuh? Tidur suka banget, nomor 4. Penggemar tidur. Nge-gym lumayan suka sih, nomor 6. Next, ini gak suka, nomor 10. Asapnya mengganggu. Musik suka dong, nomor 7. Oh my god, yang 1 jalan kaki kan ini. Aku gak suka jalan lagi, tapi gak apa-apa, membakar kalori, nomor 1. Pilih pindah rumah atau pindah keluarga? Karena gue udah sumpek sama rumah gue yang sekarang, mending gue pindah rumah kan. Apa kakak bilang? Kita bakal pindah rumah? Iya dek, di rumah kita yang baru pasti banyak mainan yang mewah. Wah, aku jadi makin gak sabar loh kak. Nah, sekarang kita tinggal nunggu waktunya aja ya. Kalau bisa dipercepat, Kak. Kira-kira gue bakal pindah ke rumah siapa ya? Hah, ke rumah Pak Satpam? Kira-kira rumah Pak Satpam itu kayak gimana ya? Pasti kecil kan? Barusan kamu ngomongin saya, Dek. Enggak kok, Pak. Saya boleh nanya-nanya dikit tentang rumah Bapak nggak? Wah, saya senang banget ditanyain tentang rumah loh. Rumah Bapak ada di mana? Rumah saya ada di luar kota, jadi tiap pergi ke sekolah saya harus menempuh waktu 1 jam. Buset, jauh banget. Ya, begitulah yang namanya kerjaan, Dek. Kayak gue punya berita yang hot-hot. Berita apaan tuh, Vel? Gue bakal pindah ke rumah Pak Satpam yang ada di luar kota. Wah, kayaknya seru tuh. Gue mau ikut, boleh nggak? Lo yakin? Kayaknya rumahnya berbahaya sih. Yakin, gue suka hal yang berbahaya kayak gitu. Oke, akhirnya gue punya teman. Jadi seneng dan gak sabar mau pindah ke rumah Pak Satpam. Lo harus hati-hati, Vel. Hah? Hati-hati dari apa? Di sekitaran komplek Pak Satpam itu katanya banyak orang yang hilang. Jangan-jangan nanti lo jadi salah satunya lagi. Nggak mungkin, kan gue pandai bela diri, jadi gue bisa jaga diri. Terus kan dia satpam, jadi rumahnya pasti kecil dan lo pasti rugi. Gue nggak bisa apa-apa karena ini diaturin oleh sistem. Nah, sekarang siap-siap dulu masukin baju, celana. Kakak, kita udah mau pindah ya? Kayaknya kamu jangan ikut dulu deh, Dek. Loh, kenapa kak? Aku udah gak sabar lagi loh buat main-mainan yang mewah. Karena kakak bakal pindah sama teman kakak yang namanya Keisha. Jadi, kamu gak usah ikut ya. Hah? Aku mau ikut, Kak. Gak bisa, Dek. Tempatnya itu harus kita uji coba terlebih dahulu. Setelah uji coba, aku boleh tinggal di rumah itu? Iya, boleh. Yeay!
Hey, lo udah siap pindah? Kita sebentar lagi bakal pindah loh. Iya, gue juga udah bawa berbagai macam alat buat bertahan hidup. Widih, pindah ke rumah Pak Satpam dalam hitungan 3, 2, 1. Oh, ini kenapa kita ada di dalam goa ya, Vel? Gue juga nggak tahu apa ini rumah Pak Satpam ya. Dingin banget. Sebentar, gue bakal cek ini tanggal berapa. Kenapa, Kay? Lo jangan nakut-nakutin gue deh. Sekarang tanggal 1 Januari 1926, Vel. Gue bakal makin cantik tiap gue makan atau minum. Karena gue nggak suka makan, jadi mending gue pilih minum aja kan. Gue bisa minum 10 liter dalam sehari. Apa semua orang pada ngeliatin gue kayak gitu ya? Apa mereka terpesona sama kecantikan gue? Hai, kamu murid baru ya? Murid baru? Gue Feli, sahabat terbaik lo. Hah? Kok muka lo bisa beda banget sih, Vel? Iya, soalnya gue bakal makin cantik tiap gue minum. Dan gue udah minum 1 liter. Adek, kamu gak boleh jadi cantik. Emangnya kenapa, Pak? Ini kan muka saya, jadi terserah saya dong. Dulu anak saya juga cantik, tapi sekarang dia bernasib buruk. Kok malah adu nasib sih, Pak? Saya nggak mau ya disamain sama anak Bapak. Saya cuma memperingatkan kamu saja sih. Saya nggak butuh perhatian dari Bapak. Bye. Padahal gue udah minum banyak banget, tapi kenapa kulit gue masih kering ya? Oh iya, tenang aja. Kan gue punya brightening moisture gel dari Skin TV. Mari kita pakai. Dia bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita loh. Tuh, kulit aku langsung jadi glowing. Aduh, gue harus cari air kemana lagi ya? Gue udah keliling-keliling di kota dan kayaknya udah dimusnahin sama adek semua airnya. Kamu nggak mau beli air punya nenek aja, Cuk? Ini air apa, Dek? Kok warnanya merah kayak gini? Minuman itu bisa memberikanmu kecantikan yang lebih dahsyat. Masa sih? Bukannya makin cantik itu cuma berlaku kalau minum air putih aja ya? Coba saja dulu diminum. Nenek berikan garansi kalau tidak berhasil kamu jadi cantik, kamu tidak usah bayar. Oke, kecantikan 1% lagi, aku datang. Bisa tahu rahasia seseorang atau saldo orang? Rahasia aja deh karena lebih berharga kan? Tuturu. Pak supir, kebetulan banget saya ketemu sama Bapak. Ada apa, Non? Non mau pergi? Enggak, saya mau lihat rahasia Bapak. Hah, rahasia Bapak korupsi? Itu artinya... Loh, tolong jangan kasih tahu sama Nyonya ya, Non, saya mohon. Pantas aja uang Mama tuh berkurang terus. Ternyata kelakuan Pak supir. Saya bakal kasih kompensasi deh buat Non. Kita bakal bagi 50%. Wah, 50%? Oke, setuju. Kamu murid baru ya di sekolah ini? Iya, perkenalkan nama aku Tasya. Karena dia murid baru, gue belum tahu apa-apa tentang dia. Jadi rahasianya isi rumahnya. Rumah lo ada di mana? Aku nggak bisa ngasih tahu. Oh, maaf ya, mungkin itu privacy buat kamu. Guys, mulai sekarang gue bisa lihat rahasia seseorang loh. Kalau gitu lo lihat aja rahasianya si Tasya, si anak baru itu. Gue udah lihat, tapi gue nggak bisa ngasih tahu kalian. Rahasianya banyak loh, lebih dari 1. Jadi lo harus sering-sering ketemu sama dia. Emang rahasia kalian apa sih? Wah, ternyata kalian punya hubungan rahasia sama Tasya ya? Lo tau dari mana? Enggak, itu nggak bener. Udah deh, kalian nggak bisa bohongin gue. Lo mau kemana? Gue mau cari Tasya, mau jadiin dia temen. Lo nggak boleh temenan sama Tasya, dia tuh orangnya nggak baik. Emang rahasia lo apa sih? Jangan-jangan lo punya hubungan rahasia lagi sama si Tasya. Nggak ada rahasianya. Kita kan teman baik, jadi gue nggak punya rahasia apapun. Gue mau sih percaya sama lo, tapi gue penasaran banget sama rahasia-rahasianya si Tasya. Ya udah deh, yang penting gue udah peringatin lo. Mana sih Tasya? Gue nggak ketemu sama dia lagi nih. Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi. Hai Vel, kita pulang bareng yuk. Pulang bareng? Ini kesempatan gue buat lihat isi rumahnya kan. Ini kesempatan bagus. Jadi kamu mau atau enggak? Iya, gue mau. Oke, kita jalan kaki aja ya. Oke, kebetulan rumah gue dekat sama sekolah. Kita udah sampai di rumah gue nih. Rumah lo di mana? Itu rumah aku. Tunggu. Maksudnya lo adalah tetangga gue? Iya, itu bener. Di rumah itu ada keluarga lo nggak? Iya, keluarga aku lengkap. Kalau gitu gue mau main ke rumah lo. Ya, nggak bisa. Soalnya rumah aku berantakan. Kalau gitu aku beresin dulu ya. Kayaknya nih anak cuman alasan doang deh. Oke. Karena gue nggak dibolehin Tasya buat masuk ke rumahnya, kalau gitu gue diem-diem aja masuk ke rumahnya. 3, 2, 1. Loh, kok ada tamu?